terakhir dari Pak jabatan. Salahuddin, mungkin kira-kira kalau melihat Ya. ini kan alurnya ini sudah jelas setelah pasca putusan ini, apa sudah bisa diprediksi apa yang bisa saja terjadi dan upaya hukum selanjutnya kemana, ini kan sudah ada aturannya. Kira-kira apa saran Pak Salahuddin kepada calon petahana yang sekarang sementara menjadi objek rekomendasi dari Bawaslu? Calon petahana dalam putusan nanti oleh KPU, baik itu menindaklanjuti sesuai apa yang direkom oleh Bawaslu ataupun dia tetap memutuskan tidak, calon petahana tetap harus waspada, karena dia kan tahu bahwa memang petahana ini di dialog sebelumnya, sebelum pilkada ini dimulai di warung kopi Pinogo, saya tahu pernah kita bikin dialog oleh teman-teman Bawaslu dan KPU. Saya sudah berulang kali katakan bahwa undang-undang pilkada ada pasal yang memang memberi warning yang cukup keras, yang sangat keras warning itu undang-undang ini terhadap calon petahana. Kenapa? Itu bukan berarti bahwa calon petahana dianaktirikan oleh undang-undang ini. Karena memang petahana ini dia sudah sangat diuntungkan oleh keberadaan dia sebagai petahana. Begitu dia mencalonkan, dia sudah memiliki satu keunggulan yang itu mestinya banyak diprotes oleh para penantang. Karena itu banyak sekali orang yang tidak mau melawan calon petahana. Karena dia sudah punya fasilitas sebelumnya. Nah, dengan demikian supaya publik orang-orang ini tetap diberi satu persamaan kedudukannya di dalam persaingan kompetisi ini, maka hukum mengaturnya. Tidak boleh ada orang yang memiliki kesempatan yang besar dibanding yang lain, maka pasal ini dipasang. Saya juga karena hakim menilainya itu seringkali dia berbeda dengan kita yang berbicara soal norma-norma yang sifatnya formil. Sekali lagi saya katakan bahwa meskipun ini bicara soal administrasi, hakim selalu masuk kepada wilayah-wilayah yang material. Karena memang mereka diajarkan untuk itu. Menegakkan keadilan itu dilihat dari sisi-sisi material. Hampir sebagian besar hakim menolak eksepsi para pemohon maupun termohon karena mereka seringkali mengabaikan hal-hal yang formil. Sehingga tetap waspada menurut saya siapapun, karena putus KPU memutuskan bahwa sesuai dengan rekomendasi Bawaslu, jelas ada kerugian dari dalam petahana. Lalu kemudian KPU memutuskan tidak sesuai dengan Bawaslu, petahana juga tetap akan waspada karena ada yang mempersoalkan putusan itu. Mereka yang merasa dirugikan. Tentu yang paling merasa dirugikan adalah pasangan calon yang lain, yang mereka merasa bahwa sesungguhnya pasangan calon petahana yang telah dinyatakan melanggar berdasarkan pasal 71 tapi ternyata tidak dicoret. Jadi tetap waspada saya kira. Ya. Maka warning ini sesungguhnya sudah lama, tidak sekedar dicerita begini. Warning kepada petahana itu sudah diatur dalam undang-undang, Pak. Seharusnya dia banyak baca soal undang-undang itu. Itu saran saya sih. Ya. Nah, untuk saat ini sambil menunggu putusan KPU, kira-kira sebaiknya apa yang dipersiapkan oleh timnya Pak Nelson Dadang? Sarannya? Saya kira dia mempersiapkan segala sesuatunya. Cuma kan ada beberapa yang saya lihat dia masuk pada hal-hal yang mencoba mempersoalkan eksistensi personal Bawaslu ya. Kemarin kan saya lihat dia mencoba mempersoalkan. Tadi juga dikungkap oleh Pak Mansir terkait dengan kedudukan si ketua Bawaslu yang dianggap berhubungan. Itu agak sulit untuk diargumentasikan. Ini juga salah satu yang perlu saya. Karena yang berkepentingan di situ kan bukan hanya Pak Rustam Akili misalnya yang disebut-sebut sebagai punya hubungan dengan saudara Wahyudin, tapi kan calon lain juga punya kepentingan.
terhadap misalnya ada pencoretan ini. Jadi jangan dilihat bahwa ketika dia ke situ, saya ingin memposisikan Bawaslu itu sebagaimana dulu saya menjadi penyelenggara. Memang kita sebuah buah simalakam. Begitu kita memutuskan pasti ada resikonya. Sehingga dalam sampai dengan saat ini saya selalu setuju saya dengan teman-teman. Kita tetap mesti mempercayai teman-teman penyelenggara pemilu baik itu Bawaslu dan KPU sepanjang ketika dia diadili oleh DKPP dan dia dinyatakan menyalahi kode etik ataupun sepanjang putusannya dianulir oleh sebuah peradilan. Tapi bahwa kemudian mereka menghubung-hubungkan seperti itu ya wajar-wajar saja karena memang Saudara Wahyudin memiliki hubungan keluarga, tetapi kan ada aturannya. Kecuali dia ditetapkan sebagai ketua Bawaslu itu ketika sudah ada calon yang berhubungan dengan dia. Ya memang ada hubungan dengan dia. Dia ditetapkan sebagai anggota Bawaslu sebelum ada calon. Saya memberi satu brief kepada teman-teman petahana ya. Lebih bagus banyak mempersiapkan norma-norma dalam menangkis atau melemahkan argumentasi yang dibuat oleh Bawaslu daripada menyerang personal. Kira-kira itu yang saya perlu advis saja. Ini hanya sekedar sebuah advis. Terima tidak diterima kan namanya saja orang yang menasihat. Ya. Demikian Pak Hadi. Kalau melihat rekomendasi Bawaslu ini, Bawaslu juga menyatakan KPU bersalah memenuhi unsur pasal 71 itu, padahal 71 yang mana kan, tuh? Oh yang tadi yang diungkap Pak Umar. Iya, padahal kan pasal 71 itu hanya untuk calon petahana, tapi di rekomendasi Bawaslu dinyatakan bahwa KPU juga ikut bersalah. Kira-kira pandangan Pak? Kalau saya tidak salah mendengarnya, memang KPU itu ditaruh ada satu kesalahan administrasi ya, mungkin itu bisa dikatakan. Karena setahu saya itu memang dilaporkan oleh pelapor ke KPU dulu sebelum ke Bawaslu. Yang saya ikuti ininya. Tapi oleh KPU tidak ditanggapi. Menurut mereka, menurut ada beberapa keterangan ditanggapi. Kalau KPU tidak menanggapi, mestinya dia beri jawaban kepada pelapor itu. Saudara salah alamat memberi laporan ini harusnya ke Bawaslu. Dia mesti jawab itu. Nah, si pelapor tidak memperoleh jawaban itu dari KPU, sehingga oleh pelapor dia laporkan KPU tidak menanggapi laporannya, sehingga dia laporkan sekaligus petahana dengan KPU ke Bawaslu. Kira-kira begitu yang dimaksud si pelapor ini. Dan Bawaslu menetapkan bahwa KPU melanggar situ. Kira-kira itu yang saya tahu ya, apa saya ikuti ini jalan ceritanya.